Hotel Fairmont. Dan aku sekarang lagi di President Suite-nya Hotel Fairmont. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, aku di sini bener-bener kerasa relax banget. Sekarang aku mau kasih tahu kalian, aku mau tur kamar ya, tur room. Oke. Aku kasih dari kamar mandinya dulu ya. Room tour. Iya, room tour. Oke, aku kasih tahu kamar mandinya dulu. Kebetulan suami aku mau mandi. Ini kamarnya keren banget. Ada lampu-lampunya, terus kita juga bisa lihat pemandangan langsung. Aku bukain kalian gitu. Ini keren banget ya kan, kita mandi, melihat pemandangan luar. Coba bayangin ya pada saat malam hari. Dari sini ada pintu, kita bisa masuk pintu sini. Ini kita keluar wardrobe-nya nih. Ini kita keluar wardrobe-nya di sini. Wardrobe-nya benar-benar minimalis ya kan. Nih. Ini sudah, ini make up aku ya kan. Dan nih kebetulan kemarin aku belanja ya kan. Tuh, kemarin aku belanja seharian ke PI. Mau tahu habis berapa? Habis berapa Diva? 100 juta. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita ada ruang. Tuh. Ini untuk ada ruang spanya. Jadi sebelum spa mungkin kita mau olahraga dulu ya kan. Ada sambil lihat pemandangan hatinya. Di sini keren banget sih pemandangannya, itu bener-bener kayak gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi gitu ya kan. Yang mewah gitu. Tuh, ada spa, kita bisa olahraga. Oke, kita lanjut lagi. Diva, berarti besok kamu aktivitasnya di sini aja. Oke, kita pintu suara. Ya kan, ini pintu bisa langsung keluar, tapi kita langsung ke ruang tamunya. Ini ruang tamunya, ruang tamu, ini langsung gabung ke ruang makan. Ini ya Di balkon bisa dibuka. di balkon ini Gelora Bung Karno. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Sini langsung dekat banget sama Gelora Bung Karno ya, Bung Karno. Terus sebelah ini juga langsung Plaza Senayan ya kan. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Ada pempek apa? Pempek suka-suka ya kan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Jadi menurut aku ya, ini ruang kerjanya keren banget. Aku suka banget ya kan, keren banget ya. Warna gelap, terang, luar biasa tuh. Ruang kerjanya nyaman banget, ada speakernya, ada TV-nya. Kalian lihat sendiri kan, sekarang view-nya tetap sama yang kayak tadi. Tapi ini nyaman banget ya kan, kerja ya kan, kerja cantik namanya. Pasti aku akan foto di sini karena ini keren banget, luar biasa. Kita lanjut lagi. Kejut, lanjut lagi. Seperti yang kalian dengar, tamu aku datang. Kalian penasaran kan siapa tamunya? Kalian harus ikutin. Guys, aku sekarang lagi diundang sama Gladys ya. Gladys ini akan nunjukin aku dan kita akan collab sama-sama. Katanya Gladys ini pengen belajar mengenai public speaking. Nah, ntar aku juga pengen lihat seperti apa sih kehebohan yang namanya Gladys ini yang katanya Crazy Rich Surabaya. Oke, let's check it out. Hai Gladys, apa kabar? Hai. Ini tuh yang namanya Gladys yang katanya Crazy Rich Surabaya. Kejut, hari ini aku sama Kamelani. Kamelani gimana nih hari ini udah belajar di kamar yang 100 juta ini? Mau tau nggak apa perasaan gue? Gimana?
minder gue malu. Gila Bo, kamarnya 100 juta nih, dan luas dari kamarnya itu 300 meter, which is itu besarnya seperti rumah mak gue nih. Jadi satu rumah itu kayak satu kamar hotel, luar biasa deh. Tapi walaupun mungkin gini ya, maksudnya pasti orang pengen julid, kok bisa sih, maksudnya lo kan masih muda ya gitu, kok bisa lo sewa kamar yang rentalnya aja harganya 100 juta, gila kan gitu. Maksudnya kan not everybody can do that and can have that gitu. Tapi setelah mendengar cerita kamu, jadi kalau kalian nanti pengen lihat ceritanya bagaimana si Gladys ini bisa mendapatkan penghasilan MM-an tiap bulannya, cek langsung on my YouTube channel 123 jam semuanya. Tapi I think it was inspiring, ini menginspirasi banget. Artinya seperti aku bilang, kalau misalnya kamu dan suami bisa, artinya everybody can do it. Semua orang juga sebenarnya punya possibility yang sama. Oke, kalau gitu, Ya. Karena nih apa kabar nih? Baik dong, sehat. Aku tuh penyintas COVID. Kamu udah pernah kena? Belum pernah, jangan sampai ya kalau bisa ya. Ya benar-benar, makanya kayak kita walaupun aku kumpul bareng sama tim Iya, selalu seminggu 3 kali aku. Iya, selalu di swab ya. Benar-benar banget. Yes. Oke, kayak Melanie, sejak kapan sih terjun di dunia entertainment? Oke, aku tuh tadinya masuk dunia entertainment sebenarnya kan aku tuh sarjana hukum gitu. Nah, tapi aku itu tadinya berawal dari penyiar radio Hard Rock FM, terus dari radio aku tuh besar di panggung. Jadi banyak MC. Kalau kamu mulai dari SPG, aku tuh juga awal dari SPG rokok juga. Aku ingat banget rokoknya adalah Long Beach. Yes, nggak tahu udah masih ada apa enggak. Marlboro juga sempat dulu ya. Jadi aku tuh SPG dari rokok di panggung-panggung sampai akhirnya jadi penyiar radio, terus akhirnya juga menjadi MC, baru akhirnya sekarang jadi host di TV gitu. Oh iya gitu. Kenapa nggak langsung waktu terjun itu naiknya MC ya? Yes. Kenapa nggak langsung terjun ke artis gitu? Nah, karena jujur ya, sebenarnya kalau sekarang tuh menurut aku everything bisa instan, benar gak sih? Lo misalnya viral di TikTok, ya kan, lo bisa viral di YouTube, lo bisa langsung jadi artis, ya kan? Zaman gue dulu gitu ya, Dis ya, maksudnya everything takes process gitu. Karena apa? Karena dulu tuh belum banyak aplikasi kayak sekarang, dan kalau mau jadi artis lo harus bener-bener harus casting. Dan gue tuh casting melewati 1001 casting. Mungkin kayak 1000 casting yang gue cobain yang bisa dapat paling cuma 2-3. Yang 900-nya itu semuanya gagal gitu. Karena sesusah itu, saat itu segitu banyaknya orang yang punya potensi, orang yang juga punya look juga cantik gitu. Dan saat dulu waktu gue mulai dalam dunia entertainment, kalau sekarang kan orang tuh misalnya ya berpenampilan misalnya kulitnya tuh gelap gitu, rambutnya keriting, makin unik, makin signifikan, makin viral, benar ya? Kalau sekarang kan. Tapi kalau Dulu tuh enggak, cewek yang bisa masuk TV dulu itu hanya yang slim, langsing, yang putih, rambutnya harus lurus. Pokoknya ada stereotip tertentu bahwa perempuan cantik tuh harus seperti itu, secara tidak langsung di masyarakat gitu. Jadi kan aku tuh tomboy banget tuh dulu gitu, maksudnya lebih kayak boyish banget gitu. Jadi buat aku tuh dulu agak susah sebetulnya untuk bisa breakthrough sampai masuk ke TV gitu. ternyata susah ya? Susah. Nggak seperti sekarang ya? Gak seperti sekarang. Gampang. Sekarang a lot easier sih, sangat-sangat lebih gampang menurut aku. Siapa aja yang pernah diinterview dan kira-kira yang paling nyebelin nih di konten? Yang paling nyebelin sih mungkin nggak ada ya, karena paling nggak gini, gue itu biasanya gue ajak ke konten gue tuh biasanya adalah orang-orang yang menurut gue asik dan paling nggak satu vibe sama gue, ngerti kan lo? Okay. Bukan berarti orangnya nggak baik, tapi mungkin kan ada orang-orang yang jadi juga pernah ketemu, tapi vibe-nya energinya beda gitu kan. Nah biasanya tuh gue yang gue ajak tuh adalah orang-orang satu harus ada nilai positifnya, yang paling nggak bisa gue share. Misalnya nih, Gladys kan ikut nih collab sama Kamela nih di vlog aku. Walaupun orang bilang misalnya Gladys menang kaya doang foto di Instagram, tapi ternyata gue percaya banget konsep bahwa tak kenal maka tak sayang. Iya dong. Kadang-kadang buat kita sangat mudah untuk ngejudge orang, lo sok gaya-gaya, lo paling lo aneh-aneh, paling lo punya simpenan, paling lo tukang jalan Hotman Paris, misalnya gitu kan. Tapi ternyata di balik itu kan seperti kamu punya cerita bahwa cerita di balik kesuksesan kamu memulainya dari nol banget gitu. Kamu juga bukan terlahir dari keluarga yang kaya raya gitu. Which is sama banget seperti gue gitu. Nah akhirnya gue tuh kenapa senang bikin vlog, karena menurut gue setiap orang tuh punya cerita. Kadang-kadang kita kalau kita nggak tahu orang si A itu, kita gampang banget nih melemparkan judgmental, komen, apalah segala macam gitu. Tapi by the time kita mengenal orang ini, ternyata kita baru mengerti bahwa apa sih perjuangan dia di balik kesuksesan dia yang terpampang nyata di Instagramnya gitu. Makanya kalau dia nggak kenal itu mereka akan buat cerita banget, sendiri gitu. benar gitu. Walaupun setelah ntar udah mengenal nggak semua orang bisa sayang sama kita. Benar. Which is nggak apa juga. Nggak masalah. Nggak Ya masalah. kan? Hidup tetap berjalan. Yes, setuju. Oke, selanjutnya Yes.
Ada nggak sih artis yang susah banget dikulik di kontennya? Artis yang susah banget dikulik ya di konten gue. Siapa ya artis yang susah banget dikulik? Harus ada sih ya. Siapa ya artis yang, coba let me have a think. Karena gue menginterview begitu banyak orang sih, Bo. Karena kayak misalnya juga aku pernah menginterview let's say pejabat-pejabat misalnya kayak Pak Sandiaga Uno, terus Mas Dede Yusuf, anggota DPR. Sebagian besar sih mereka itu biasanya karena udah tahu gue itu cerewet gitu ya. Jadi mereka juga kebawa kali ya. Siapa ya menurut gue agak susah dikulik ya? Mungkin waktu Aurel waktu gue ngobrol sama dia, ada mungkin hal-hal yang mungkin dia privasinya yang gue harus ngegoceknya lebih pintar misalnya gitu. Tapi pasti akhirnya kebuka. Ya. Nah, makanya nih Dis ya, sebenarnya gini, semua orang tuh bisa bikin vlog, semua orang tuh bisa menginterview, semua orang tuh bisa jadi MC. Tapi sebetulnya karena orang mikir gini, enaknya seru sekarang bikin YouTube itu hanya ngobrol-ngobrol. Ya kan orang berarti kayaknya hanya ngobrol-ngobrol nih gitu. Tapi sebenarnya it takes deeper skill, dibutuhkan kemampuan yang lebih, which is Gladys juga bisa belajar gitu. Dan itu sebenarnya bisa didapatin juga dari kita nonton vlog orang lain, cara dia menginterview gitu. Karena gini, kadang-kadang kita ngeliat misalnya YouTube channelnya si A dan si B. Kenapa ya gue lebih seneng nonton si A dibanding si B? Padahal mungkin tamunya sama kan gitu. Karena itu mungkin kemampuan dalam dalam membuat si bintang tamunya ngerasa nyaman gitu. Ngerasa akhirnya bisa ngobrol heart to heart, sampai dia bisa nangis, terbuka, hal yang sangat private gitu sih palingan. Berarti ada ya itu tadi ya Aurel ya, tapi pada akhirnya juga terbuka juga. Dan cerita gitu. Yes. Ada nggak sih sampai dengan sekarang tamu yang susah banget mau diundang di acara konten 123? Jawab semua. Tamu yang susah banget. Ada nggak? Ada sih, tapi gak enak bilangnya. Habis ketemu sama orangnya soalnya kemarin, habis event ya kan. Oh ya ada lah ya, dan menurut gue sih ada ya, ada. Penyanyi ya kan. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue gini, karena mungkin dia tuh nggak bisa diundang bukan karena dia sombong ya, karena kan setiap orang itu kan punya kegiatan berbeda-beda. Terus di tengah pandemi ini sebetulnya kita lebih susah loh dapetin tamu, karena apa? Gak semua orang berani ya? Nah benar, gak semua orang berani untuk keluar ya kan. Terus udah gitu juga kadang-kadang tidak semua orang bermain vlog. Kayak Gladys sama aku kan, kita berdua bisa collab sekarang, kamu punya, aku punya, ya kan. Kadang-kadang orang ngerasa nggak punya kepentingan, gue nggak bisa collab juga sama dia, gue nggak punya vlog gitu kan. Jadi menurut gue sih sah-sah aja sih, nggak apa-apa juga gitu. Jadi jawabannya ada tapi tit ya kan. Yes. Boleh dong. Aku belajar nih sama Kak Melanie. Good. Aku kan sekarang ngevlog tuh masih gugup ya. Ada nggak sih maksudnya supaya nggak gugup itu gimana? Cara mengatasinya? Sebenarnya sih kalau buat aku ya, tahu nggak sih bahwa aku tuh sebetulnya saat setiap aku mulai nge-MC pun sampai sekarang, walaupun aku udah nge-MC mungkin berjuta kali, aku tetap masih gugup loh Dis gitu. Tetap masih nervous. Bagaimana itu? Sebenarnya yang namanya nervous itu harus ada. Karena kenapa kamu gugup pada saat kamu mau nge-vlog? Karena kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik, benar nggak? Kalau kamu nggak berusaha pengen memberikan yang terbaik, pasti kamu nggak akan gugup. Sama sebenarnya analogi gini, kamu naksir sama cowok, misalnya kamu ketemu sama suamimu dulu awal-awal, kamu pas pertama kali ketemu sama suamimu deg-degan nggak? Enggak. Masa sih? Iya deg-degan pasti. Tadi lo nggak ada sampai nggak bisa nafas. Iya kan, gitu deg-degan kan. Coba lo ketemu sama nih anak buah lo, deg-degan nggak? Enggak kan? Jadi analogi sama sebenarnya, karena kita cinta ya dengan si pekerjaan kita ini, dan we want to give what's the best, kita pengen kasih yang terbaik, jadi kadang-kadang kita nervous. Jadi sebenarnya perasaan nervous itu jangan dihilangkan, itu harus selalu ada, tapi gimana caranya harus di-maintain. Karena takutnya kalau lo semakin terlalu gugup kan, lo bisa belibet, lo bisa ngeblank, ya kan? Nah biasanya yang terjadi kan gitu, tapi sebetulnya itu learning by doing kok. Dari lo sering nge-vlog, latihan, misalnya lo nge-vlog aja deh hari-hari daily vlog segala macam, belajar ngobrol, ngomong gitu. Sebenarnya itu bisa membantu skill kamu nanti untuk bisa saat menginterview orang. Tapi balik lagi sih, kan manusia itu bermacam-macam. Saat kamu ketemu misalnya yang kamu mau interview orangnya agak diem, tertutup, kan kita jadi bingung kan gitu loh. Nah tapi kalau misalnya ketemunya orangnya welcome, bisa ngobrol dengan santai, lo pasti akan lebih cair gitu. Jadi nanti pada saat kamu nge-vlog, lo akan ketemu dengan berbagai macam jenis manusia, dan itu menarik loh, karena lo jadi bisa mengenali karakter begitu banyak orang gitu. Benar. Dan itu juga ini untuk melatih ya. Iya jadi banget. Semakin sering yes. ini jadi melatih. Benar. Karena aja kayak jam terbang gitu ya. Yes, benar. Sama kayak kamu business woman lah. Kamu kan awal-awal bikin skincare pasti kan nggak langsung oke dong. Kayaknya coba dulu nggak bagus. Lama-lama jadi tambah lama diperbarui. Yes, gitu caranya.
Oke, kalau begitu makasih ya Kak Melani, aku banyak belajar Semangat dari ya. Kak Melani ini. Iya dong, Kak. semangat Akhirnya dong. ya Kak. Terus ada lagi. Iya. Kan aku nih sekarang lagi kayak collab gitu Iya, ya. iya. Ada nggak sih kasih masukan ide gitu? Iya. Nah, kira-kira habis ini Harus sama siapa? Gampang. Gak apa-apa ya Kak. Abis ini kamu collab langsung sama KKI. Nah, baru kamu viral. Kenapa? Iya dong, karena KKI itu viral banget. Jadi kamu harus collab sama dia. Karena kamu udah collab sama Nikita Mirzani, Melani Ricardo. Kayaknya lu harus collab sama KKI. KKI, ya kan? ya. Aku bukan boneka. Kamu harus. Dan kamu langsung kasih buat tangannya. Kalau kamu kan tadi kasih buat tangan aku kan tas Balenciaga. Dia jangan dikasih tas Balenciaga. Dia udah kayak kasih sepaket skincare semuanya. Oh, gitu. Biar tambah cantik Oke. KKI-nya. Catat ya, Catat Mas. kan? Catat. Masuk KKI, Masuk. ya kan? Oke, jangan lupa. Oh ya Kak Melani, Ya. terakhir nih. Kasih bocoran. Ada nggak sih habis ini mau interview siapa? One day kalau di Indonesia, aku pengen menginterview, of course, Pak Jokowi. Ya dong, gitu. Tapi kalau ketemu Pak Jokowi kan nggak bisa pakai celana begini ya. Harus rapi, bajunya sopan. Tapi one day pengen ketemu sama Pak Jokowi, interview Pak Jokowi. And then, who else? Kalau around the world, my cita-cita banget, my dream, of course, bisa menginterview one day Oprah Winfrey, karena dia idola aku. Dia adalah salah seorang yang menginspirasi aku banget bagaimana dia menginterview gitu kan. Dia bertahun-tahun kan bisa punya talk show yang kuat banget kan gitu. Jadi ya one day pengen sekali bisa menginterview seorang yang punya kemampuan menginfluence kehidupan orang segitu gilanya, yaitu Oprah Winfrey gitu. Gitu aja ya. Yes. Kamu pengen siapa? Interview siapa? Habis ini Pengen collab atau interview siapa deh gitu kalau nggak collab? sama siapa ya? Sama siapa? Masih banyak. Kamu fansnya, kamu sukanya apa sih? Misalnya artis apa suka siapa? Artis Siapa? Dua Lipa, oke. Iya Dua Lipa misalnya, Dua Lipa luar. Kalau Indonesia siapa? Barbie Kemalasari mungkin. Ya banyak kan? Siapa? Iya banyak kan gitu loh. Siapa lagi? Siapa? Mungkin Siapa kamu? mungkin habis ini mau collab sama ini ya. Kebetulan aku punya hobi baru. Apa tuh? Main golf. Oh main golf. Jadi Jadi siapa? Baluna? kan antara Luna sama Nia Ramadhani. Sama nih Rama. Iya. Kalau bisa dua-duanya mungkin lebih bagus ya. Lebih bagus Satu ya. gitu Jadi kamu ntar bolak-balik Jakarta untuk collabs ya. Collab ya. Oh, berhati-hati ya guys. Kalau ada anak Surabaya datang ke Jakarta sering-sering akan collabs deh. Artis-artis. Tapi nggak apa sih, the more the merrier. Makin banyak yang collabs, makin banyak pilihan juga untuk ditonton kan. Gitu. Oke, kalau gitu udah sampai Yap. sini banyak banget sih belajar dari Kak Melani. Terima kasih Kak sama-sama Melani. Gladys. Aku juga I learn from you juga. Oke, Kejut, sekarang kita lanjut lagi. Tadi aku baru kedatangan tamu Melani Ricardo dan sekarang aku mau lanjut lagi room tour aku, ya kan? Dan kalian lihat nih, karena di sini udah sore tuh, pemandangannya bagus banget. Oke, Kejut, dan kalian lihat di situ ada GBK. Ternyata kalau malam lampunya nyala ya, keren banget ya. Dan sejuk juga ya. Jakarta kan emang lagi pandemi ini sepi, jadi tingkat polusinya jadi enak banget, apalagi dilihat dari atas ini kayaknya asri banget ya kan. Jadi kerasan nih di Jakarta, tapi enggak, aku tetap harus balik ke Surabaya ya kan. Oke Kejut, sampai di sini review hotelnya seharga 100 juta semalam ya kan. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dan klik loncengnya biar aku semakin semangat kasih konten terbaru buat kalian. Bye.